Lucifer, kan penghulu dia untuk mengontrol dunia. Kemudian roh jahat lah, itu biasalah roh jahat nih. Nah, jadi ini antara musuh-musuh yang kita sedang hadapi. Kalau kamu di luar nanti tugas jumpa kamu punya incas yang kamu apa lagi ditanya, kamu agama apa? Ya, direct terus ditanya, kamu agama apa? Nah, itu hati-hati kan. Dia akan kadang-kadang dia akan cabar gitu. Nah, jadi pentinglah bagi kita jangan sampai kamu terpancing ataupun dengan dia punya provokasi saja. Dia mau menimbulkan provokasi supaya kita nih temada kita tetap tenang ataupun kita melawan dengan satu tindakan yang mungkin mendatangkan masalah dengan tindakan kita, percakapan, tindakan kita, perbuatan kita. Kan bila kita marah mungkin kita bergaduh. Itu satu perbuatan yang tidak baik kan. Nah, tapi kita selesaikan dengan cara yang baik. Saya pernah dulu kan, saya masa itu pernah sempat berapa tahun sebab saya bawa ikutan dulu komando dia orang Cina betul, superintendent Tang Chai Hak, kira macam bapak angkat sudah tuh. Sebab bila saya pergi mana-mana, pergi kampung dia, pergi sungai sekolah petang di Taiping Perak, kampung dia sana. Wah, Cayo, orang cakap Cina sama ya. Itu tuh, kan las-las itu. Nah, iyalah, ini memang anak saya. Dia memang ada anak laki, tapi kecil lah. Kalau ingat itu anak dia sudah, bila balik kampung. Jadi saya pernah bawa dia sebagai pemandu lah. Nah, lepas itu, bila saya jadi pemandu ini, kadang bila saya balik pergi office, satu kali itu saya standby mau bawa ikutan lah. Kemudian tiba-tiba ada sebuah pegawai ini orang apa yang saya ucap Yudo nih Kelantan kan sebelah macam itulah kan. Saya punya laporan sulit saya tengok dia punya komen, memang anggota ini belum layak dinaikkan pangkat. Komen yang tidak nih Pak kan. Tapi memang dia inilah kepada yang bukan M ini dia selalu jadi ya memang komen dia memang menghampakan. Kalau kau baca lah kan, marka pun bawa 80. Macam mana mau begitu juga kenaikan pangkat. Jadi kalau kau punya bos bagi komen marka kurang bawa 80, susah lah naik pangkat. Jadi saya tengok sepi ini, apa masalahnya dengan dia kerja top 10 juga kan, bawa ikutan lagi bagaimana begini. Tapi itu dia punya inilah. Satu kali saya kena suruh pergi servis kendaraan motosikal, dia sendiri, dia pakai OC kan. Jadi saya antar sampai di bengkel, sarjan tuh marah-marah, boy pagi-pagi sudah kena teriak, kau malah yang nih servis motor. Tidak dia tuh tuan suruh antar tadi. Mana boleh terus kena nih. Dia pakai dia lantar. Tapi dia tadi disuruh saya tolong antar saya sini. Mana boleh dia pakai, dia antar lah. Ini datang sini tengok buku mana dengan tidak nilah dia punya dia tuliskan. Saya bilang saya tolong antar, bukan saya antar pergi servis, tolong antar saya Pak. Tolong antar dulu pergi bengkel macam itu Pak. Tolong naiklah pergi antar pakai dorong servis. Saya punya motor kan, takkan saya tunggu sampai siap, saya ada tugas yang lain. Saya tolong antar saya pula kena dia punya nih ulang adu. Dia pasal saya pula kena ini sarjan. Bengis muka dia pun memang bengis lah kan. Aduh, saya bilang dia buat juga lah, dia ini cek motor ini apa nih, lain kali suruh itu antar sendiri. Bukan tahu pakai saya antar nih jalan ini kecil nanti saya kita udah
sambil dia foto dia nih lah, dia bilang apa saya mau buatnya. Cik, kerja apa saya pergi sana? Saya pergi beli itu 100 plus Coca-Cola kan, dia bawa, cik, air mineral lagi, minum dulu cik. Hah? Minum dulu. Minum. Oh, oke, kejap saya kasih siap dulu. Jadi lepas dah siap tu, minum. Cik, kalau siap kita pergi minum lah, saya bawa kereta di luar sana. Wih, dari situ terus berubah. Dari marah, bukan apa, bukan saya mau apa kau. Soalnya ini bukan tugas kau, walaupun disuruh kau kan. Lain kali suruhlah dia antar dia ini, motor dia pakai ini sampai apa dia bilang, mana boleh suruh orang lain, ini nama dia. Nah, jadi jangan kau, lain kali jangan kau antar, suruh dia antar, biar dia antar sendiri. Dari hari itu kan sampainya pindah jadi geng. Kalau ada outstation ke bagaimana dia mekanikan, dia suruh ikut. Kalau outstation ke bantuan mana dia, memang dah Steven belah kita nih. Dia tahu lah. Kalau dengan saya itu memang dia minum free lah. Jadi cara tu maksud dia kita memperbaiki hubungan, keadaan. Mungkin dia coba provok kita, buat kita ni kan emosi, marah, saya bilang. Tidak apalah, mana yang api ini kita tuang dia dengan air mineral. Kan bagi 100 plus Coca-Cola. Ya, tidak cukup. Pergi lagi beli keripap supaya dia makan satu biji. Terus diam. Jadi lapar kali. Sampailah nih jadi kawan. Ada lagi dalam FB kawan. Ya, orang cari-cari juga. Oke, jadi itu antara perkara-perkara yang inilah macam penguasa pemuluh yang coba untuk sebenarnya dia mau apa kita punya ini kan, kepribadian. Dia mau menguji kita dengan perkara-perkara yang di luar pengetahuan kita lah. Itu baru sedikit. Mungkin macam yang saya lagi itu yang kena repot tuh, kan? Sampai kena repot. Kenapa? Luar biasa nih Tuhan. Sampai hari ini saya kena repot. Seumur hidup dalam sejarah, kan? Dalam pasukan polis. Lepas tuh, saya pernah kena double kawat tuh. Double kawat masa kerja. Saya 11 tahun kerja di Negeri Sembilan sebagai jurulatih, sebagai anggota sana, tidak pernah kena double kawat. Posting di Tawau, kerja sebagai anggota trafik, 1 hari keluar nama, Jiwan turun double kawat, terjep. Kenapa ya? Tidak hadir rokol. Bila saya tidak hadir, sebentar ya dalam tuh kan, dalam itu surat tuh arahan. Saya dengan satu orang lah, kawan saya tuh yang muda dulu tadi. Jadi apa itu? Kami 2 orang. Saya cari, bila masa saya tidak hadir rokol. Cek balik saya punya SD, saya punya pocketbook, saya hadir Pak. Dibawa pocketbook ke jumpa pegawai tertib, jumpa pegawai balai, kota polis balai. Tuan, kenapa saya telepon saat ini Pak? Kenapa saya kena suruh ke kawan? Saya hadir Pak. Saya punya sajad penyelia lagi, tanda tangannya. Pocketbook, kenapa saya kena suruh ke kawan? Malah sebel pegawai tertib tuh. Kami pun dia tahu, kalau nama kau macam ni, dengan kawan-kawan yang apa nih ini? Dia macam mana tu tuan? Nanti bila dia sejuk lah telefon punya KBK Tuan Edward, kami punya ketua trafik ASP. Jadi Tuan apa ni telefon KBK kami Tuan Edward. Bila dia bilang, oh saja tu suruh dorong 2. Kenapa pula saja nih? Kan? Sebab dorong main bola, wakil apa? Suruh dorong kasih fit sikit. Dorong main bola tidak fit. Aduh, gara-gara main bola tidak fit, kena suruh pergi. Kan? Pergi depan kawan lah. Lepas dia bilang tidak apalah, kalau KBK sudah cakap macam itu, sebenarnya dia mau suruh saya kasih kawan saya yang itu. Tapi saya malu lah. Kan? Orang tengok, wih Steven apa kes dia nih? Sebenarnya tujuannya itu tadi mau fit lah, lepas tu mau kasih kawan yang kawan satu supaya dia ada kawan kan.
bilang tidak apalah. Kalau Tuhan sudah cakap macam itu, saya ikutlah. Sampailah akhirnya kami dua kena repot. Saya dengan KBK itu nih dulu masuk dalam repot. Oh, Koprol ini bersama ESP ini, Tuan Edward bersama Koprol Steven, kami dua masuk repot. Nah, kan Tuan kita dua masuk repot. Oh oke, tidak masalah tuh. Nah, jadi itulah pengalaman kami lah, sehingga mungkin tidak mempengaruhi. Tapi las-las dia kena buang bola NFP. Tidak kena ini sebab itu cuma tumahan dari orang awam yang mungkin disebabkan apa? Jatuh hati, emosi yang terlampau masih muda. Depan tunang dia kan, nah, dia tunjukkan dia punya kelakian lah. Tidak mau kelamaan. Lepas itu ada lagi dia punya anggota apa keluarga dia, anggota SI balai. Jadi sebab itulah dia berani kan dengan kita yang mungkin koprol ini ada yang cas dia punya keluarga SI ataupun ada sebelah tunang itu ada orang politik lah, Datuk Dapur punya keluarga. Jadi sebab itu dari berani lah. Tapi akhirnya orang datang juga cari saya, cari di FB untuk minta maaf. Jadi itu satu perkara yang mungkin secara manusiawi tantangan sebagai orang percaya itu bukan saya datang dalam keluarga, tapi orang luar kan yang sangat menekan mungkin coba untuk melemahkan kita. Nah, sebab itulah sebagai anggota polis itu belum lagi masa kamu bertugas. Macam saya kena trafik itu hari-hari mungkin karena maki orang ya. Kerja tuh gaji itu karena maki orang ya. Separuh gaji itu karena maki orang kan. Orang tengok trafik ini lah trafik nih kan. Tapi saya jarang lah sebab saya banyak tugas kantor pejabat pertanyaan trafik, terima report, kemalangan, strategi escort. Itu ya kerja saya sama escort dengan kemalangan. Lepas itu sama yang penguatkuasa ini jarang, kecuali ini lah ada operasi barulah terlibat. Oke, itu antaranya lah yang berkaitan dengan peperangan rohani yang mungkin dia tidak macam orang berperang bertembak kan, tapi secara rohani, secara mentality kita diserang. Nah, jadi sebab itulah bila seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Oke, kita tahu kita berada di akhir zaman, hari-hari terakhir. Iblis itu tidak akan putus asa ataupun dia berusaha untuk memanggil ataupun mendapatkan jiwa-jiwa ya masuk di dalam dunia ini, kerajaan ya, untuk dibinasakan. Apa yang kita tengok hari ini, mungkin berapa juta orang sudah meninggal kan. Dulu kalau di kampung susah mau dengar orang meninggal. Setahun, 2 tahun baru ini belum meninggal. Sekarang dulu yang masa apa tuh COVID kan, minggu ini kadang-kadang satu minggu itu 2-3 orang. Bila kita tengok macam tuh, jadi peperangan sosial rohani itu kita tidak nampak kan, tapi itu sebenarnya iblis sedang berusaha. Dia tahu sudah, saya semakin singkat. Masa saya semakin singkat nih, sekejap lagi Tuhan Yesus datang. Saya mesti berusaha untuk merebut jiwa-jiwa ini. Nah, kalau orang yang pada waktu-waktu COVID, waktu apa nih meninggal di dalam Tuhan, haleluya lah, puji Tuhan. Nah, kita tahu mereka berada dengan Tuhan. Jiwa mereka itu diselamatkan. Sedang menanti waktu di mana kita semua akan dikumpulkan. Nah, kalau yang tidak di dalam Tuhan itu tengah karaoke, tengah romantis, tiba-tiba kan habis. Astagfirullah. Innalillah. Kan habis. Dia bilang kalau kamu baca dalam punya ini kan mengerikan, ngeri sekali, takut kalau kamu
Macam mana kehidupan di alam kubur? Tahu pula kehidupan di alam kubur kan? Kamu sudah mati, apalagi kamu apa di dalam kubur? Bilang, wah ini sudah nih di dalam kubur macam itu. Mana lagi? Apa kau rasa di dalam kubur dan memang sudah mati? Nah, jadi tunggulah masa dia nanti penghakiman tuh. Di situ baru kamu rasa apa namanya hukuman. Jadi bagi kita, bila kita hidup di dalam Tuhan, kita tahu ya bahwa saat kita berpisah roh kita dengan tubuh kita nih, kan roh kita tuh terus akan dibawa ke tempat yang mana kita nih lah. Kalau kita sebagai orang yang beriman, kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman ya. Nah, jadi berdirilah tegak, berikan pinggang kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah topeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Oke ya? Dalam